Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan terbang turun dari puncak kubah gunung. Pandangannya menatap cairan putih krem di dalam taki. Meskipun ini sudah diencerkan, efeknya masih cukup baik. Bahkan jika itu tidak dapat mencapai efek mencuci dan menghaluskan tulang, itu juga memiliki efek penyulingan yang cukup besar pada tubuh. Kamu juga bisa mengumpulkan sebagian dari ini. Anda mungkin bisa menggunakannya saat Anda memperbaiki pil di masa depan, ucap Yao Lao. Suara Yao Lao terdengar di atas kepala Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia mengeluarkan 2 botol batu giok dari dalam cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati mengisinya dengan inti susu pendingin tubuh berwarna krem. Setelah mengisi 2 botol batu giok, hampir tidak ada setengah dari cairan krem yang tersisa di taki. Xiaoyan melirik cairan yang tersisa. Dia merenung sejenak, tetapi tidak sepenuhnya mengambil semuanya. Lin Xiuya dan yang lainnya mungkin datang dan mengambil inti susu pendingin tubuh ini di masa depan. Jika mereka kembali dengan tangan kosong setelah bekerja keras selama setengah hari, mereka pasti akan ragu apakah ada orang lain yang mengambil barang itu. Selain itu, hanya sedikit dari mereka dan dirinya yang tahu bahwa ada harta yang unik di tempat ini. Meskipun Xiaoyan tidak takut dengan kecurigaan mereka, inti susu pendingin tubuh ini pada akhirnya adalah sesuatu yang hanya temukan, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Xiaoyan telah mendapatkan tawaran besar tanpa alasan. Memang agak berlebihan baginya untuk menjadi serakah dan mengambil segalanya. Xiaoyan menyimpan 2 botol inti susu pendingin tubuh yang sudah diencerkan ke dalam cincin penyimpanannya saat pikiran-pikiran ini beredar di hatinya. Setelah itu dia tidak lagi berhenti ketika dia membalikkan tubuhnya dan dengan cepat terbang di sepanjang jalan yang telah dia ambil. Karena dia sudah membiasakan diri dengan jalan sebelumnya, Xiaoyan telah mengurangi cukup banyak waktu ketika dia keluar kali ini. Hanya dalam waktu kurang dari 20 menit, dia keluar dari gua gunung. Dengan kepakan sayapnya, Xiaoyan terbang menuju pintu keluar lembah. Tatapannya menatap daerah itu agak jauh. Dia masih bisa melihat cahaya 7 warna yang samar-samar terlihat dan ledakan energi seperti guntur di malam yang gelap. Xiaoyan hanya menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa cahaya 7 warna masih cerah. Dia dengan cepat mengepakkan sayapnya dan tubuhnya berubah menjadi bayang-bayang hitam yang menyusut melalui malam yang gelap tanpa suara. Beberapa waktu kemudian, tubuhnya berhenti ketika muncul di udara di atas lembah gunung. Pandangannya melirik medan perang di luar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Pada saat ini pintu masuk ke lembah telah rusak hingga tampak sangat berbeda. Tanah yang awalnya datar ditutupi oleh kawah besar sementara batu-batu besar yang jatuh dari dinding gunung tersebar di semua tempat. Hutan di kedua sisi juga hancur. Pohon-pohon diletakkan secara horizontal dan bahkan menutupi separuh jalan menuju lembah. Heaven Swallowing Piton masih meringkuk saat berlama-lama di udara di dalam medan pertempuran ini. Cahaya 7 warna melonjak keluar dari tubuhnya tanpa henti. Penindasan yang kuat menyebabkan semua binatang ajaib yang tersembunyi dalam radius 5 km menggigil. Meskipun ki dari Heaven Swallowing Piton masih kuat, seseorang masih bisa melihat beberapa bekas cakar yang dalam pada sisik ular 7 warna jika seseorang harus melihatnya dengan cermat. Jelas, Heaven Swallowing Piton
tidak dalam posisi tak terkalahkan dalam pertarungannya dengan kera iblis langit salju. Tatapan Xiaoyan melayang ketika dia melihat kera iblis langit salju di tanah. Sebuah ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan. Pada saat ini, lebih dari setengah bulu putih salju pada binatang itu terkorosi oleh air liur ular dengan sifat asam yang kuat. Darah segar mengalir di kepalanya yang sangat besar, menyebabkan kepala yang tampak mengerikan itu tampak lebih biadab. Bekas luka karena dihantam oleh energi yang kuat bisa dilihat di mana-mana di tubuhnya. Beberapa ketakutan dan keletihan muncul di dalam mata merah terang yang semula besar seperti lentera itu. Jelas, kera iblis langit salju yang sudah dalam kondisi lemah sudah benar-benar kehilangan semangat juangnya ketika berhadapan dengan lawan yang kuat seperti Heaven Swallowing Python. Dibandingkan dengan penampilan menyedihkan dari kera iblis langit salju, luka-luka kecil di Heaven Swallowing Python tampaknya tidak signifikan. Benar-benar tak terduga bahwa ular kecil ini sebenarnya sekuat ini. Ini benar-benar layak menjadi binatang unik dari zaman kuno, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengamati perbedaan dalam cedera kedua belah pihak dan tanpa sadar bergumam kaget di dalam hatinya. Penampilan Xiaoyan juga menarik perhatian baik Heaven Swallowing Python dan kera iblis langit salju. Heaven Swallowing Python menjulurkan lidah ularnya agak bersemangat pada Xiaoyan. Di sisi lain, kera iblis langit salju mengeluarkan suara gemuruh yang agak gelisah. Ular kecil, pergi! Xiaoyan mengabaikan kera iblis langit salju yang sedang meraung sambil menghadap ke langit. Dia berteriak ke surga menelan Python sebelum segera mengepakkan sayapnya. Tubuhnya terbang dengan cepat ke arah pegunungan yang dalam. Heaven Swallowing Python ragu-ragu sedikit di belakangnya sebelum mengayunkan ekornya yang besar. Cahaya 7 warna yang mengintensifkan di sekitar tubuhnya dengan cepat menyusut. Setelah itu berubah menjadi bayangan cahaya kecil yang dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan. Akhirnya, kedua sosok itu berangsur-angsur menghilang di malam hitam, meninggalkan kera iblis langit salju yang marah tapi tak berdaya yang berada dalam keadaan hiruk pikuk. Sosok besar dan kecil tiba-tiba turun dari langit di malam yang gelap. Akhirnya, mereka mendarat di puncak gunung. Xiaoyan berbalik dan menatap lembah gunung yang sudah menghilang dari tepi pandangannya. Baru kemudian, dia menghela nafas lega. Xiaoyan membalikkan kepalanya dan menatap surga menelan Python tergantung di depannya. Pada saat ini, cahaya dari 7 skala warna diam-diam menjadi redup. Dari penampilannya, kelelahan dari pertarungan kuat dengan kera iblis langit salju sebelumnya sangat hebat. Tangan Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala kecil Heaven Swallowing Python. Dia mengeluarkan sebotol Amethyst Essence dari cincin penyimpanannya dan tersenyum ketika dia berkata, "Ayo, ular kecil, Anda telah melakukannya dengan baik malam ini. Kali ini, saya akan membiarkan Anda makan sampai Anda kenyang," ucap Xiaoyan. Jika itu di masa lalu, kemungkinan bahwa Heaven Swallowing Python akan segera menerkam ketika melihat Xiaoyan mengeluarkan Amethyst Essence. Namun, Heaven Swallowing Python anehnya berhenti di udara tanpa bergerak. Sepasang mata ular menyihir melirik Xiaoyan. Ada sesuatu perasaan yang salah muncul di hati Xiaoyan. Suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Heaven Swallowing Python. "Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai hewan peliharaan untuk dibesarkan?" Suara itu mungkin telah sedingin es, tetapi mengandung perasaan mati rasa yang menyebabkan nyala api jahat naik di hati Xiaoyan. Pada saat api jahat naik di perut bawah Xiaoyan, dia tiba-tiba merasakan dingin keluar dari hatinya. Matanya tiba-tiba menatap surga menelan Python di depannya dan dia tertegun sesaat. Tubuhnya buru-buru mundur dalam masalah seperti kilat saat dia mengucapkan dengan kaget, "Ratu Medusa?" Pada saat Xiaoyan bergegas kembali, Heaven Swallowing Python sekali lagi memancarkan cahaya 7 warna samar. Tubuhnya juga berangsur-angsur bergerak. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi makhluk yang mempesona.
dan memikat yang pada dasarnya dapat menyebabkan seorang pria langsung berubah menjadi binatang buas. Meskipun Xiaoyan jelas tahu dalam hatinya bahwa ini adalah ular manusia yang cantik yang bisa memakan orang di depannya, dia masih tidak dapat membantu tetapi merasa sedikit terganggu. Namun, perasaan terganggu ini segera menghilang ketika sepasang mata seperti es dingin melirik, hanya meninggalkan penjaganya dan kehati-hatian. Tatapan Xiaoyan akhirnya berhenti di wajah menyihir sedingin es yang orang tidak dapat menemukan kekurangan. Dia tertawa datar hanya untuk menyadari bahwa suaranya berubah agak serak. "Yang mulia, sungguh suatu kebetulan kita bertemu lagi," ucap Xiaoyan. Ucapan yang sangat bodoh itu cukup untuk menunjukkan tingkat kecemasan apa yang dirasakan Xiaoyan di dalam hatinya. Ketakutan yang dia miliki untuk wanita ini di depannya bahkan lebih kuat dari apa yang dia rasakan untuk Yunsan dari Misty Cloud Sect. "Kebetulan sekali, namun saya harus berterima kasih untuk itu. Jika Anda tidak membiarkan Heaven Swallowing Python bertarung dengan kera iblis langit salju dan menghabiskan banyak energi dalam prosesnya, saya masih akan tertekan karenanya," ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa melirik Xiaoyan. Sudut mulutnya yang halus dan merah terangkat mengejek. Xiaoyan membuka mulutnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar dirinya sendiri. Tidak terduga bahwa pelakunya adalah dirinya sendiri. "Apakah Anda sudah mengumpulkan semua bahan obat untuk memperbaiki pil pencairan roh?" tanya Ratu Medusa. Ratu Medusa mengabaikan ekspresi jelek Xiaoyan saat dia bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia tertawa getir di dalam hatinya. Dia tidak pernah menaruh masalah ini di hatinya. Hanya menyelesaikan barang-barangnya sendiri sudah membuatnya sangat sibuk. Dari mana dia mendapatkan waktu untuk membantunya mencari ramuan obat untuk pil pencairan roh? Selain itu, bahkan jika dia punya waktu, dia pasti akan menunda itu selama dia bisa. Kalau tidak, begitu wanita ini memperoleh pil pencairan roh dan menggabungkan rohnya dengan surga menelan piton, orang pertama yang menjadi sial kemungkinan adalah dirinya sendiri. Wanita sialan ini tidak pernah menyembunyikan niat pembunuhannya untuk sejak awal. Namun, dia benar-benar mengerti dia setelah berpikir sedikit. Dengan identitas mulia Ratu Medusa dan karakternya yang angkuh, bagaimana dia bisa bertahan menjadi hewan peliharaan dan pejuang yang sedang dibesarkan oleh Xiaoyan? Jika bukan karena pil pencairan roh dan pantulan berulang dari surga menelan piton, kemungkinan besar dia sudah lama menggunakan beberapa tamparan untuk memisahkan Xiaoyan. Senyum dingin dan niat membunuh secara bertahap muncul di wajah Ratu Medusa ketika dia melihat sikap Xiaoyan yang diam dan tak bisa berkata-kata. "Sepertinya kamu tidak menaruh masalah ini di hatimu. Karena ini masalahnya, apa gunanya meninggalkanmu?" ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa tiba-tiba melambaikan tangannya yang lembut ketika dia mengatakan ini. Setelah melambaikan tangannya, Xiaoyan kaget menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah mengeras pada saat ini. Tubuhnya terkunci di dalamnya dan dia tidak bisa bergerak. Apakah ini kekuatan sejati seorang elit Douzong? Mereka benar-benar dapat memantapkan ruang dengan hanya mengangkat tangan, gumam Xiaoyan. Keterkejutan melintas di hati Xiaoyan. Pengetahuannya tentang kekuatan elit Douzong menjadi jauh lebih dalam. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiaoyan saat dia berjuang dengan semua kekuatannya. Dia menggerakkan kakinya satu demi satu dan perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya secara vertikal dan cahaya 7 warna samar berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi pedang panjang 7 warna yang tajam. Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk berjuang, tetapi ruang di sekitarnya tidak bergerak sedikit pun. Saat dia hampir putus asa, riak spiritual yang akrab dan kuat akhirnya menyapu keluar dari cincin berwarna hitam gelap di tangannya. Di bawah gelombang spiritual riak ini, ruang padat seperti kandang di sekitarnya tiba-tiba hancur. Tubuh Xiaoyan memperoleh kebebasan pada saat ini. Hahaha, bisa memperkuat ruang setelah hanya maju ke kelas Douzong.
Anda benar-benar layak menjadi Ratu Medusa. Namun, siapa kamu yang hanya membunuh murid Yao Chen hanya karena kamu mau?" Tawa tua perlahan terdengar. Tubuh ilusi Yao Lao keluar dari cincin hitam gelap. Akhirnya dia muncul di samping Xiaoyan ketika dia dengan acuh tak acuh mengawasi Ratu Medusa di sisi yang berlawanan. Ratu Medusa dengan dingin menyaksikan Yao Lao muncul. Namun, tidak ada sedikit pun kejutan di wajahnya yang menyihir. Sebagai gantinya, dia berkata dengan senyum dingin, "Saya sudah lama merasakan bahwa orang ini memiliki orang kuat yang tersembunyi di sisinya. Jadi, itu sebenarnya adalah tubuh spiritual," ucap Ratu Medusa. Meskipun dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, langkah kakinya yang maju perlahan ditarik. Pria tua ini dengan tubuh ilusi di depannya memberinya perasaan menekan yang samar. Perasaan ini tidak lebih lemah dari Yunsan saat itu. Jika dia dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan takut padanya. Namun pada saat ini dia perlu terus-menerus memisahkan beberapa kekuatan spiritual untuk menekan jiwa Heaven Swallowing Python dalam tubuh ini. Dengan fokus terpisah ini, kekuatannya agak berkurang. Yao Lao tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh Xiaoyan mundur sedikit. Baru kemudian dia tersenyum dan melanjutkan, "Saya juga jelas tahu tentang kondisi Anda saat ini. Karena itu, tidak perlu untuk menunjukkan aura pembunuh yang keras di depan saya. Meskipun saat ini aku hanya dalam kondisi spiritualku dengan kehilangan kekuatanku yang signifikan, kemungkinan kamu tidak akan mendapatkan keuntungan jika kita benar-benar bertarung," kata Yao Lao. "Begitukah?" jawab Ratu Medusa. Ratu Medusa tertawa dingin, namun dia tidak menunjukkan gerakan lain dengan tangannya. Jelas penampilan Yao Lao memberinya kejutan besar. "Aku juga tidak ingin ada konflik denganmu. Hanya saja itu bukan hakmu untuk membunuh muridku secara acak. Jika Anda merasa tinggal di sini tidak menyenangkan, Anda bisa pergi. Tidak ada yang akan menghentikan Anda," ucap Yao Lao. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Kata-katanya yang tenang sama-sama memiliki keunggulan. Saat itu ketika dia menjelajahi benua, lupakan tentang Douzong. Bahkan seorang elit Douzon harus bersikap sopan kepadanya. Ratu Medusa ini mungkin menyebabkan orang lain takut padanya, tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Ratu Medusa sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Saat ini, Heaven Swallowing Python memiliki indikasi mengenali Xiaoyan sebagai tuannya. Selain itu, dia belum sepenuhnya mendapatkan kendali atas tubuh ini. Bukan terserah dia untuk memutuskan apakah Anda pergi atau tidak. Selain itu, formula obat untuk pil pencairan roh saat ini ada di tangan Xiaoyan. Dia masih perlu mengandalkan kekuatannya jika dia ingin pil obat semacam itu disempurnakan. Karena itu mengapa dia pergi? Aku punya perjanjian dengannya. Jika aku melindunginya sedemikian rupa sehingga dia bisa dengan aman melarikan diri dari tangan Yunsan, dia akan memperbaiki pil pencairan roh untukku. Sekarang, bagaimanapun dia sudah benar-benar lupa tentang masalah itu setelah hampir 1 tahun. Apa gunanya menjaga orang seperti itu? Orang tidak menepati janjinya, ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa dengan dingin melirik Xiaoyan saat dia berbicara. Kecemasan di hati Xiaoyan telah sangat berkurang sekarang karena Yao Lao telah menunjukkan dirinya. Oleh karena itu dia hanya melebarkan tangannya tanpa daya ketika dia melihat tatapan dingin Ratu Medusa. "Kakak perempuan, apakah Anda benar-benar berpikir saya bodoh? Bukankah ini kasus sebelumnya? Jika saya cepat menyempurnakan pil pencairan roh, maka semakin cepat saya mati," ucap Xiaoyan. "Hahaha, jika kamu tidak memiliki niat membunuh di dalam hatimu, muridku ini akan sangat senang untuk membantu kamu mencari bahan obat. Anda tidak dapat sepenuhnya menyalahkannya karena menyeret semuanya dengan cara ini," ucap Yao Lao. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Dia secara alami jelas tahu tentang masalah ini dari awal hingga akhir. Ratu Medusa mendengus. Dia tidak membantah apa yang dikatakan Yao Lao.
Saat itu dia memiliki pemikiran untuk membunuh Xiaoyan dengan satu tamparan begitu Xiaoyan menyempurnakan pil pencairan roh. Hahaha, Ratu Medusa, saya tidak akan membuang nafas dengan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin mendapatkan pil pencairan roh? Yaula merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara setelah melihat Ratu Medusa yang berkedip-kedip. Bukankah pertanyaanmu ini sedikit berlebihan? Jawab Ratu Medusa. Karena ini masalahnya, kita masing-masing dapat memberikan pihak lain apa yang kita butuhkan. Namun prasyaratnya adalah Anda harus membuang pikiran-pikiran itu dalam hati Anda. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah Hyvan Swallowing Python yang mengikuti Xiaoyan di sisinya. Selain itu, bahkan jika itu mengakui Xiaoyan sebagai tuannya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada orang luar yang bisa melakukan apapun untuk mengubahnya, ucap Yaolau. Yaolau tersenyum dan melanjutkan. Jika kamu bisa mengesampingkan niat membunuh di dalam hatimu, aku bisa menjamin bahwa aku akan menempatkan pil pencairan roh yang benar-benar halus di hadapanmu dalam waktu 1 tahun. Namun, sebagai gantinya, Anda harus melindungi murid saya sehingga hidupnya tidak akan berada dalam bahaya selama 1 tahun setelah Anda mendapatkan pil obat. Apa yang kamu katakan? Ucap Yaolau. Dia dan aku sudah memiliki perjanjian sebelumnya sebelum ini. Saat itu saya melindunginya sehingga dia melarikan diri dari tangan Yunsan. Jika tidak, apakah Anda berpikir dia bisa menantang Yunsan dengan kekuatannya? Karena saya sudah menyelesaikan perjanjian saya, dia harus membantu saya memperbaiki pil pencairan roh. Mengapa saya harus membuat perjanjian lain dengan Anda? Ucap Ratu Medusa. Suara Ratu Medusa samar-samar mengandung amarah. Kedua belah pihak melanggar perjanjian saat itu. Secara alami itu tidak valid, ucap Yaolau. Yaolau berkata dengan lemah. Kamu ingin aku menjadi penjaga baginya selama 1 tahun? Lupakan saja. Suara dingin Ratu Medusa tidak ragu ketika dia membuka mulutnya dan menolak saran itu. Karena ini masalahnya, kamu bisa pergi dan menemukan orang lain untuk memurnikan pil pencairan roh, ucap Yaolau. Yaolau memutar matanya saat dia menjawab. Kalau begitu, berikan formula obat untuk pil pencairan roh kepadaku, ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa mengatupkan gigi peraknya saat dia berbicara dengan dingin. Hahaha, itu tidak akan berhasil. Pil pencairan roh ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiaoyan setelah menghabiskan upaya besar untuk memenangkan pertemuan besar alkemis. Bagaimana dia bisa memberikannya padamu? Yaolau tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia menatap Yaolau di depannya dari belakang. Saat ini yang terakhir memiliki sedikit aura preman. Ratu Medusa menghirup udara dalam saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Awalnya dia adalah seseorang yang tidak suka membuang nafas. Jika bukan karena dia takut akan kekuatan Yaolau, kemungkinan dia akan menyerang dan membunuhnya. Namun keras kepala Yaolau saat ini menyebabkan niat membunuh untuk sekali lagi melonjak di hatinya. Saat ekspresi Ratu Medusa menjadi suram, Ki Agung yang mengejutkan Xiaoyan perlahan keluar dari tubuhnya. Di bawah kekuatan yang kuat ini, udara di sekitarnya pada dasarnya berhenti mengalir pada saat ini. Mengubahnya semua diam. Ini adalah kesombongan dan kekuatan besar dari elit Douzong. Namun, tubuh Yaolau tidak membuat gerakan sedikit pun di bawah penindasan kekuatan agung ini. Hanya tatapan tajam dingin yang berangsur-angsur menyapu wajah tuanya yang acuh tak acuh. Kekuatan spiritual yang tak terlihat membentang dan menutupi setengah langit. Meskipun Yaolau tidak dapat menggunakan Doki dalam bentuk rohaninya, rohnya luar biasa kuat karena dia menjadi seorang alkemis. Selain itu, ia mendapat bantuan dari api dingin tulang. Dia bahkan telah mencapai keadaan di mana dia hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Tentu saja dia secara alami tidak akan dapat mencapai level pada puncaknya hanya dengan menggunakan kekuatan spiritual. Namun itu tidak akan terlalu menjadi masalah ketika digunakan untuk bertarung dengan Ratu Medusa yang juga tidak dalam kondisi puncaknya. Dua kekuatan yang sama kuatnya secara bertahap meloncat di puncak gunung ini. Tanah berguncang sedikit di antara penindasan kedua kekuatan ini.
Dan itu benar-benar mulai secara bertahap membentuk beberapa garis retak di bawah. Mengikuti arus waktu, kedua kekuatan itu tumbuh semakin kuat. Namun Ratu Medusa dengan cepat tidak bisa lagi menahan serangan. Wajahnya tiba-tiba berubah. Suasana tegang juga berantakan pada saat ini. Tangannya yang lembut memegang dahinya ketika ekspresinya berubah dengan cepat. Cahaya 7 warna berulang kali melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Sialan. Ratu Medusa menggertakkan giginya dengan semua kekuatannya saat dia dengan kejam memarahi. Heaven Swallowing Python sebenarnya telah keluar untuk merebut kendali tubuh pada saat seperti itu. Selain itu, kali ini itu benar-benar menolak dengan sangat kuat, menyebabkan dia tidak punya pilihan lain selain buru-buru menggumpalkan kekuatannya untuk menekannya. Namun dengan cara ini bagaimana dia bisa melawan Yao? Xiaoyan tampaknya mengerti sesuatu ketika dia melihat kondisi Ratu Medusa ini. Dia segera menghela nafas lega di dalam hatinya. Kekuatan wanita ini agak terlalu menakutkan. Bahkan jika Yao mampu mengalahkannya, kemungkinan dia akan tertidur karena terlalu lelah dari kekuatan spiritualnya. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak bergantung pada Yao sebanyak yang dia lakukan di masa lalu, pengalaman Yao yang kaya akan memungkinkannya untuk menyelamatkan diri dari banyak masalah, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Cahaya 7 warna tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya bahkan mata menyihir Ratu Medusa menjadi sedikit bingung. Ratu Medusa menghirup udara yang dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan pantulan Heaven Swallowing Python. Dia dengan dingin menatap Yao di sisi yang berlawanan dan dengan enggan berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda dapat memberi saya pil pencairan roh dalam 1 tahun, saya akan melindunginya selama 1 tahun. Jika Anda membuat janji kosong dengan saya sekali lagi, Ratu ini akan membiarkan Anda semua menderita kerugian besar. Bahkan jika saya mengambil resiko pembalasan surga menelan Python," ucap Ratu Medusa. "Hahaha, itu wajar untuk yang terbaik seperti ini. Saya pasti akan menyerahkan pil pencairan roh dalam 1 tahun. Namun saya yang lama berharap bahwa Ratu Medusa tidak akan memiliki niat seperti yang terakhir, di mana Anda memiliki niat membunuh di hati Anda. Kalau tidak, aku akan mengubah tubuhmu yang kesulitan besar berevolusi menjadi abu, bahkan jika aku berisiko jatuh tertidur," ucap Yao. Yao tertawa pelan. Tertawanya memang mengandung ancaman yang sangat kaya. Setelah kata-kata yang terdengar, nyala api putih yang pekat melonjak eksplosif dari tubuhnya dan segera membungkusnya untuk meningkatkan kekuatannya. Api putih pekat naik perlahan. Meskipun nyala api naik dengan kuat, pada akhirnya memberi seseorang semacam perasaan sedingin es yang aneh ketika seseorang melihatnya. Api surgawi? Wajah Ratu Medusa berubah sedikit ketika dia melihat nyala api putih pekat itu. Pandangannya berubah cukup banyak. Setelah pernah menderita di bawah Green Lotus Core Flame, dia tentu saja tahu betapa menakutkannya nyala api semacam ini. Meskipun api putih pekat di depannya ini tidak memiliki panas dari Green Lotus Core Flame di permukaannya, jenis perasaan visual yang aneh darinya menyebabkan Ratu Medusa takut untuk meremehkannya. "Selama kalian berdua tidak melanggar janjimu sekali lagi, Ratu ini secara alami akan menempati janjinya. Saya berharap bahwa saya akan dapat melihat pil pencairan roh yang benar pada saat berikutnya saya bangun," ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa merespon dengan acuh tak acuh. Cahaya 7 warna di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Sekali lagi tubuhnya bergerak. Beberapa saat kemudian, makhluk mempesona sekali lagi berubah kembali menjadi ular kecil 7 warna yang hanya lebih dari 1 kaki panjangnya. Heaven Swallowing Python yang telah berubah kembali menjadi bentuk ularnya sedikit mengguncang ekornya. Tubuhnya muncul di sisi Xiaoyan secara kilat. Dia menjulurkan dan menarik lidah ularnya ke yang terakhir. Tampaknya ada kekhawatiran seperti manusia di dalam mata ular menyihir itu. "Hahaha, aku baik-baik saja." Xiaoyan menggosok kepala Heaven Swallowing Python lembut saat dia berbicara dengan senyum pahit. "Anak kecil, itu semua berkat kamu. Kalau tidak, aku takut pertempuran yang sulit tidak akan terhindarkan," ucap Xiaoyan.
Namun setidaknya kita sudah mengatakan semua yang perlu kita katakan. Di masa depan, kita tidak perlu lagi khawatir apakah dia akan tiba-tiba datang dan membunuhku. Ratu Medusa mungkin kedinginan dan tidak berperasaan, tetapi dia sangat bangga. Tidak mungkin dia akan menentang kata-katanya. Yaulo berbalik dan tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiaoyan. Semoga itu akan terjadi, jawab Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menjentikan tangannya dan mengambil botol inti susu pendingin tubuh sejati sekali lagi. Dia dengan lembut berkata, apakah aku bisa melakukan terobosan ke kelas Dowling dalam sekali jalan? Benar-benar tergantung pada hal ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memandangi baskom kayu besar yang diletakkan di depannya, di dalam gua gunung yang luas dan cerah. Baskom kayu diisi dengan air transparan dan bersih yang memungkinkan seseorang untuk melihat dasarnya. Di sisi baskom kayu ada rak kayu sederhana. Berbagai macam bahan obat ditempatkan di sana. Sekilas, kemungkinan ada lebih dari 10 jenis bahan obat. Xiaoyan menghabiskan total hampir 3 hari untuk mencari bahan obat ini. Serahkan inti susu pendingin tubuh padaku. Yaulo mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan dan memerintahkannya setelah dia memeriksa bahan obat bahwa semua bahan obat yang diperlukan telah dikumpulkan. Xiaoyan buru-buru meletakkan benda itu ke tangan Yaulo ketika dia mendengar ini. Yaulo memegang botol giok yang diisi penuh dengan inti susu pendingin tubuh. Dia menimbangnya sedikit sebelum membuka tutupnya. Kabut zamrud yang samar melayang keluar segera. Sebelum akhirnya berkumpul di sekitar pembukaan botol. Tidak hilang untuk waktu yang lama. Yaulo menarik nafas dalam-dalam dari kabut ini, hanya untuk merasakan aliran hangat samar yang mengalir rohnya. Dia tanpa sadar memuji, sungguh layak menjadi objek spiritual yang telah mengumpulkan kekuatan tanah. Sebenarnya ini kaya dan murni. Tidak heran ia memiliki efek unik mencuci dan menghaluskan tulang seseorang, ucap Yaulo. Singkat cerita, Yaulo menghela nafas lega setelah memperbaiki bahan obat terakhir. Matanya memandang ke baskom kayu. Dia mengangguk puas setelah melihat permukaan cairan warna-warni yang cantik di dalam. Dia menghadap Xiaoyan di sampingnya. Yaulo berkata, "Pergi dan buka bajumu. Masuk ke dalamnya dan berlatih sampai warna cairan sekali lagi berubah menjadi warna air jernih," ucap Yaulo. Wajah Xiaoyan tercengang ketika dia melihat cairan beraneka warna yang muncul dari puluhan esensi murni bahan obat. Teknik semacam ini tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang. Itu benar-benar membutuhkan akumulasi pengalaman serta pemahaman berbagai macam bahan obat agar seseorang dapat mencapainya. Berhati-hatilah setelah kamu memasukinya. Meskipun efek dari inti susu pendingin tubuh ini telah menjadi jauh lebih lembut setelah dinetralkan oleh bahan obat ini, energi yang terkandung di dalamnya telah meningkat bukannya menurun. Karena itu Anda mungkin merasakan sakit saat berlatih. Anda akan mendapatkan sejumlah besar manfaat jika bisa bertahan, ucap Yaulo. Yaulo berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. Dia dengan cepat melepas pakaiannya di tubuhnya sebelum melangkah ke baskom kayu dengan cara yang menunjukkan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat tubuhnya memecahkan permukaan cairan beraneka warna, ia segera menggigil keras. Suhu air ini sangat dingin sehingga menakutkan. Jika dia tidak menggunakan doki untuk melindungi tubuhnya, kulitnya akan merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk dari kedinginan. Jangan lepaskan doki Anda untuk membungkus tubuh Anda. Itu akan menghalangi kekuatan obat untuk memasukinya. Air ini sedingin es ini karena api dingin tulangku. Itu tidak membahayakan Anda, ucap Yaulo. Suara Yaulo tiba-tiba terdengar pada saat Xiaoyan tidak bisa menahannya lagi dan ingin menggunakan dokinya untuk menahan dingin. Xiaoyan hanya bisa mengangguk tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata Yaulo. Dia dapat dengan jelas merasakan energi besar yang terkandung dalam cairan warna-warni saat tubuhnya terendam di dalamnya. Sebelum dia bahkan memasuki kondisi pelatihannya, energi yang memenuhi air mulai masuk ke tubuhnya tanpa terkendali. Itu menyebabkan Xiaoyan merasakan perasaan gatal di seluruh bagian itu.
Ini mirip dengan semut yang mencakar kulitnya. Ketika Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya, air multiwarna di baskom kayu tiba-tiba dipenuhi dengan gelembung kecil. Sesaat kemudian, lonjakan gelembung menjadi semakin kuat. Sikap itu seolah-olah tubuh Xiaoyan dalam air mendidih. Namun air mendidih ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedingin es. Seketika, ketika gelembung melonjak, tubuh Xiaoyan diam tiba-tiba. Dia jelas bisa merasakan bahwa jumlah energi murni yang tak terukur dalam cairan ini tampaknya telah menerima kekuatan isap saat mengikuti pori-porinya yang sedikit terbuka di tubuh Xiaoyan. Itu dengan paksa mengalir ke tubuhnya. Xiaoyan merasa kulitnya menjadi bengkak menyakitkan karena energi yang melonjak terlalu besar. Namun, energi murni yang mengerumuni ini tidak berhenti hanya karena perasaannya. Sebaliknya itu mulai mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan yang bahkan lebih ganas. Saat melintang ke tubuhnya, banyak jejak bergegas mencabut secara acak di bawah kulitnya. Penampilan itu seolah-olah banyak ular yang kecil yang disembunyikan di bawah kulitnya tampak sangat menakutkan. Shen secara alami tidak bisa merasakan penampilan luarnya yang biadab dan menakutkan. Dia saat ini hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk mengedarkan pikirannya dan mengamati gerakan di dalam tubuhnya. Xiaoyan tidak memiliki sarana untuk menghentikan tindakan energi ini. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain hanya menonton semakin banyak tulangnya berubah warna. Hati Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat saat dia merasakan beberapa ketidakpastian pada tindakan energi ini. Dia bisa merasakan bahwa tulangnya tiba-tiba terbakar. Rasa sakit yang membakar dengan cepat merembes keluar dari tulangnya. Akhirnya, rasa sakit menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Tubuhnya yang duduk bersila di dalam baskom kayu mulai bergetar sedikit tanpa sadar. Kemerahan ramping yang tidak biasa juga muncul di kulitnya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Akhirnya, mulai bergulir di wajahnya seperti gerimis sebelum jatuh ke baskom kayu. Sudut-sudut mata Xiaolao tanpa sadar terangkat saat dia menyaksikan tindakan Xiaoyan ini sambil berdiri di luar baskom kayu. Dia segera menghela nafas lembut. Dengan suara lembut dia berkata, "Anak kecil, kamu harus bertahan. Jika mencuci tulang sukses, Anda akan dapat menyimpan banyak masalah ketika Anda maju ke kelas Douwang di masa depan." Kekuatan energi yang terkandung dalam cairan obat adalah sesuatu yang masih membuatnya kaget. Apalagi sekarang karena dia benar-benar mengalaminya untuk dirinya sendiri. Itu memang layak menjadi objek spiritual alami yang telah memakan waktu begitu lama untuk menggumpal dan terbentuk. Perasaan ini berada di bawah prasyarat memiliki item obat lain untuk mediasinya. Jika dia langsung tenggelam di dalamnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Seiring berjalannya waktu, tulang-tulang beraneka warna di tubuhnya juga anehnya berubah sedikit transparan. Di bawah pengamatan pikiran Xiaoyan, dia samar-samar bisa melihat sumsum cepat bergulung di tulangnya. Melihat bagian dalam tubuhnya yang berwarna, hatinya mendesah sedih. Segera dia memfokuskan dirinya. Dia jelas tahu bahwa rasa sakit yang bahkan lebih menyiksa akan segera muncul. Setelah kekacauan yang menjulang di dalam dirinya ini, seluruh tubuh Xiaoyan yang basah kuyup di dalam baskom kayu telah berubah menjadi warna arang yang terbakar pada saat ini. Kabut-kabut putih berembes keluar dari atas kepalanya. Ada bau hangus samar yang terbawa dalam kabut putih. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat dan seutas warna merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Sekarat di dagunya hingga tampak cukup berdarah. Yaolao menggulung tenggorokannya saat dia berdiri di luar baskom kayu. Tangannya mengepal tanpa sadar. Kecemasan muncul di matanya yang tampak tenang. Dia jelas tahu keuletan Xiaoyan. Namun yang terakhir masih diubah dengan cara ini dengan mencuci dan memurnikan tulang meskipun keras. Sulit membayangkan rasa sakit macam apa itu. Singkat cerita, selain rasa sakit hanya ada rasa sakit. Pada saat ini makna yang diwakili kata ini sedang dikirim dari setiap bagian tubuh Xiaoyan. Selain penderitaan yang pahit, ia juga tidak memiliki solusi sedikit pun mengenai hal ini.
Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit bersyukur adalah bahwa ia dapat dengan jelas merasakan gelombang energi yang kuat dipancarkan setelah penyebaran panas yang membakar dan menyakitkan di dalam tubuhnya. "Tetap bertahan," ucap Yao Lao. Xiaoyan mengatupkan giginya dan dengan kejam meraung di dalam hatinya. Setelah menderita dengan cara ini untuk waktu yang lama, roh Xiaoyan tiba-tiba menjadi linglung, mungkin karena mati rasa untuk semua itu. Di bawah keadaan linglung ini, rasa sakit panas yang kuat dan membakar dalam tubuhnya sangat berkurang. Dia baru saja membangun beberapa perlawanan setelah merasa sakit yang membakar ini untuk waktu yang lama. Yao Lao meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri di dalam gua gunung. Dia berdiri di luar bak kayu tanpa bergerak. Sudah 3 hari sejak Xiaoyan memasuki baskom kayu. Yao Lao tidak mengambil satu langkah pun selama 3 hari ini. Semua perhatiannya tertuju pada Xiaoyan. Cahaya 7 warna tiba-tiba muncul di gua dari pintu masuknya. Akhirnya ia bertahan di atas baskom kayu. Surga menelan piton memandang Xiaoyan yang seluruh tubuhnya seperti arang yang terbakar. Dia mendesis tanpa sadar. Saat itu diperpanjang dan menarik lidahnya. Ada beberapa kekhawatiran di mata ular itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia telah mengalami periode yang paling menyakitkan. Hal-hal setelah ini akan menjadi sedikit lebih lancar. Yao Lao tersenyum. Pandangannya beralih ke cairan obat di dalam baskom kayu. Dia mempelajari warna yang jauh lebih pucat dari cairan obat ketika dia berbicara. Tatapan Yao Lao sekali lagi bersandar pada tubuh Xiaoyan setelah dia melihat Heaven Swallowing Piton pergi. Dia dengan lembut berkata, "Sepertinya akan segera." Rasa sakit membakar yang muncul seperti api yang mengamuk telah tanpa sadar menjadi jauh lebih lemah di tubuh Xiaoyan. Lama setelah itu, rasa sakit yang membakar dengan tenang menjadi lebih redup sebelum menghilang. Saat rasa sakit yang membakar menghilang, pikiran Xiaoyan yang bingung tiba-tiba terbangun. Pikirannya buru-buru menyapu tubuhnya, dan dia terpana menyadari bahwa banyak warna yang awalnya menutupi tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Tulang, pembuluh darah, dan bagian-bagian lain di tubuhnya memancarkan cahaya fluorescence yang redup. Sekilas cara ini tampaknya menyembunyikan sejumlah energi yang tak ada habisnya. Pikiran Xiaoyan terbangun. Itu seperti kunci dan tubuh bagian dalam yang awalnya sunyi segera memulai sirkulasi akhir untuk transformasi lengkapnya seperti mesin yang tepat. Boom! Suara lembut teredam terdengar. Pikiran Xiaoyan agak terpana ketika dia merasakan energi besar yang meletus dari setiap sudut tubuhnya dan dia sejenak linglung. Gelombang energi ini sangat besar, tetapi sangat murni sehingga membuat orang terkejut. Tingkat kemurnian sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi memurnikannya. Energi besar itu bergerak dan bersirkulasi di sepanjang jalur vena mantra api di dalam tubuhnya. Sehari kemudian, itu menjadi seperti banjir meletus yang membawa gemuruh keras saat berulang kali masuk ke Dao kristal di dalam pusaran. Pikiran Xiaoyan membawa kejutan saat dia melihat Dao kristal yang meluas dengan cepat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Dao Qi yang tersimpan di dalamnya dikeluarkan beberapa kali. Di bawah tren ini, menerobos ke bintang 9 Dadoshi adalah sesuatu yang semudah membalikan telapak tangan. Boom! Energi mengalir dan melonjak tanpa tahu bagaimana menjadi lelah. Pada saat tertentu, suara yang sangat kecil akhirnya terdengar di dalam tubuhnya. Setelah penampilan suara yang jernih ini, Xiaoyan menyadari bahwa Dao kristal yang sudah mencapai kapasitas maksimumnya sekali lagi memiliki ruang akomodasi yang sangat besar muncul di dalamnya. Di bawah suara aneh ini, Dao kristal yang sudah mencapai ukuran telur ayam tiba-tiba melebar sampai seukuran kepalan tangan. Selain itu, cahaya kuat yang terang berulang kali melonjak. Itu bersinar di bagian dalam pusaran sehingga tampak seperti siang hari. Karena pembengkakan Dao kristal yang tiba-tiba, Xiaoyan merasakan bahwa perasaan yang semula dipenuhi di dalamnya berubah menjadi perasaan yang lebih kosong. Pikirannya bergerak segera dan dia mengedarkan energi murni terakhir di dalam jalan Qi-nya sebelum menuangkannya ke Dao kristal. Setelah meningkatkan levelnya, Dao kristal tidak lagi memiliki jurang maut yang dirasakannya sebelumnya.
Menuangkan gelombang energi itu seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan dan tidak memberi Xiaoyan perasaan yang menonjol. Kesenjangan antara Dadoshi dan Doling memang sangat besar. Sepertinya agak mustahil untuk langsung menembus ke kelas Doling dalam sekali jalan, umam Xiaoyan. Pikiran ini melekat di hati Xiaoyan. Dia menghela nafas dengan menyesal, dan baru saja akan berhenti dan menarik ketika dia tiba-tiba menemukan kekuatan isap yang kuat secara otomatis keluar dari Dao Kristal. Ketika kekuatan isap ini meletus, gelombang energi yang sangat kuat segera mengalir ke tubuhnya dari dunia luar. Karena tubuh Xiaoyan berada dalam cairan obat yang mengandung energi yang sangat agung, gelombang energi yang sangat besar bergerak melalui kulitnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu, ia mengabaikan kendali Xiaoyan karena dibebankan melalui nadi Xiaoyan. Setelah diedarkan sekali, akhirnya bergegas ke Dao Kristal dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal. Xiaoyan tertegun saat dia melihat apa yang terjadi di dalam tubuhnya yang lolos dari kendalinya. Beberapa saat kemudian dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Jika kamu ingin mengambil energinya, maka ambillah sampai kamu kenyang. Jika Anda memiliki kemampuan, bawa sampai saya menerobos ke kelas Doling," umam Xiaoyan. Begitu kata-kata ini terdengar, pikiran Xiaoyan mengaktifkan metode Qi mantra api dan mengedarkan energi. Setelah sirkulasi metode Qi ini, energi yang tak terkendali mengalir ke dalamnya menjadi lebih liar. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.